Selamat datang, perkenalkan nama saya Sandi. Kali ini saya akan mengajarkan bagaimana buat print Hello World pertama di halaman HTML kalian. Dan di sini saya sarankan buat teman-teman pakai Visual Studio Code atau Sublime sebagai code editornya ya. Karena mereka fitur-fiturnya udah cukup lengkap buat membuat sebuah project HTML ya. Terus yang pertama yang kalian lakuin, pertamanya harus buat folder baru dulu. Habis buat folder baru, kalian di Visual Studio Code-nya bisa kalian open folder. Habis open folder, kalian arahin ke directory yang mau kalian buat HTML ya. Habis itu udah select folder, dan setelah Visual Studio Code-nya udah menload atau udah mereload halaman kalian bisa langsung new file aja. Habis itu save. Habis di save, kalian yang namanya untitled-nya diganti jadi misalnya latihan 1 gitu aja ya. Nah, di sini plain text-nya dipastiin dalam HTML ya. Nah, dalam HTML, habis itu di save aja. Nah, kalau misalnya ada kayak begini, berarti kalian udah masuk ke HTML ya. Terus, dan di fitur ini juga enak juga sih kalau misalnya di Visual Studio Code ya. Kalau menurut saya ini paling gampang. Jadi kalian gak usah ngetik satu-satu dari kayak doctype segala macam. Jadi di sini ada fiturnya, langsung ketik aja HTML. Nah, di sini banyak ya, ada yang HTML, ada yang HTML5 sama XML. Cuma kita coba dulu deh yang yang HTML biasa aja dulu ya. HTML yang biasa aja, kita klik. Kayak begini ya, struktur HTML yang HTML biasa aja. Cuman ini bukan struktur yang kita mau nih. Gitu ya. Cuman coba dulu ya, kita print dulu lah ya. Kalau misalnya buat ngeprint di HTML itu kalian bisa pakai tag segala macem gitu ya. Tapi di sini kita coba dulu tanpa tag ya, apakah dia bisa ke print atau enggak ya. Kita coba aja ya, hello world gitu ya. Hello world. Kita save. Terus kalau misalnya kalian udah install extension ya, ada extension namanya live server gitu ya. Ada namanya live server. Oke. Live servernya yang retweet day ya, pastiin kita installing dulu biar itu ada kegunaannya buat langsung kita mendevelop webnya tanpa harus merefresh halaman. Ini langsung berubah ketika kita mengedit code-nya ya, tanpa merefresh halamannya itu sendiri. Jadi lebih gampang dan hasilnya pun langsung live ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Nah, jadi tadi kan kita udah install live server nih, pastiin dia udah keinstall ya. Kalau sudah keinstall, dia statusnya berubah jadi uninstall ya. Nah, kegunaannya apa sih live server? Kita coba ya, klik kanan aja, di sembarang aja, tapi harus di halaman HTML kita ya. Klik kanan, ada yang namanya open with live server ya. Kita coba allow access aja. Nah, kita masuk sini ya. Nah, di sini kita udah mencetak hello world ya. Ini buat hello world pertama ya. Cuman ini bukan struktur formalnya HTML ya. Nah, coba kita hapus. Tadi kan ada pilihannya tuh, ada yang HTML biasa sama HTML5. Kita coba yang HTML5 ya. Kita klik aja. Nah, ini struktur formalnya HTML5. Dia punya namanya document type HTML. HTML-nya lang n ya. Itu maksudnya dia mendefinisikan bahwa HTML ini menggunakan bahasa English gitu ya. Bisa di dalam headnya ini juga ada elemennya juga, ada yang namanya meta charset UTF 8. Habis itu ada meta name-nya, ada viewport, content with device weight gitu-gitu ya. Itu kalau yang meta name viewport ini biasanya dia buat kompatibel ke apa ya, ke mobile, tablet segala macam ya, yang beda-beda scale-nya ya. Ini ya, initial scale-nya. Jadi diinisiasi dulu scale-nya
1,0 ya sama dia. Terus di sini ada yang namanya title ya. Title ini buat judul halaman website kita ya. Cobain tadi ya. Kita bikin aja. Hello world gitu ya. Kita save. Kita lihat ya hasilnya. Tetap sama ya. Nah, coba kita ganti. Ini kan di sini namanya dokumen nih. Itu di mana? Itu di title ya. Di title-nya kita ganti jadi misalnya latihan HTML gitu ya. Kita save aja. Kita lihat. Nah, dia langsung berubah ya. Itu title namanya ya. Nah, cuman kalau misalnya di HTML cara mencetak sebuah code gitu ya, cetak string, integer segala macam, jangan kayak gini ya. Jadi di HTML itu ada namanya tag ya. Tag itu kayak sebagai pembungkus kita aja gitu sebenarnya. Tapi pembungkus yang kita pakai ini dia buat mencetak sebuah string kayak gitu-gitu ya. Buat mencetak kalimat segala macam itu namanya, ada yang namanya P ya. P gitu ya. Nah, P di sini ada banyak ya. Kita pilih aja yang P biasa aja. Kita enter aja, dia langsung bentuk strukturnya P ya. Coba ya. Hello world gitu ya. Oh, kebalik. Hello world gitu ya. Nice. Nah, coba kalau misalnya kita view page source ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat ya, di dalam apa sih dalam file HTML kita itu, ini udah dicetak ya, ada namanya hello world di situ. Berarti udah tampil teks pertama kita ya di hello world. Terus kalau misalnya di itu ada yang namanya heading ya, judul segala macam ya, ada yang H1 gitu ya. Kita coba ya, belajar HTML gitu ya. Kita save aja, kita rapihin. Oh sih. Oke, save. Kita save. Mantap ya. Nah, ini maksudnya H1 ini buat mencetak sebuah heading. Dan sebenarnya H ini punya ada 6 karakteristiknya, ada H1 sampai H6 ya. Terus jangan lupa kalau misalnya di sini di awalnya ada H1-nya, di akhirnya ada slash H1 ya. Nah, dipastiin di belakangnya juga jangan sampai kurang ya. Coba kalau misalnya H1 yang di belakang kita hapus ya. Nah, dia bakal merah ya. Dia bakal merah, tapi kita lihat ya, dia kecetak nggak sih sebenarnya? Nah, dia tetap kecetak, cuman yang bawahnya bakal ke print juga karena dihitungnya dia lurusan sama H1-nya nih. Karena dia belum punya penutupnya. Penutupnya sampai mana kita nggak tahu ya. Makanya jangan sampai kita lupa tutup segala macam ya. Harus ditutup ya. Kalau sudah dibuka nih, ada penutupnya, pakai slash baru nama tagnya apa ya. Biasanya kayak gitu. Kadang suka ngebungkus nih, kesalahannya di situ ya. Padahal kalau misalnya tag P itu kebanyakan jadi paragraf ya. Tag P paragraf ini hurufnya itu lebih kecil kebanding yang H1 ya. Coba kalau misalnya kita pakai tambahin H1 gitu ya. Nah, kalau udah H1 dia berubah ya. Karena emang ukuran dari P sama H1 itu udah jelas berbeda ya. Nah, jadi sejauh ini kita belajar gini aja. Buat kelanjutannya nanti di next video ya, karena bakal ngeprint dari H1 sampai H6, kita bikin linknya segala macam sama ngimport gambar. Itu aja ya guys, terima kasih udah menonton, enjoy videonya. Nah, sama jangan lupa nih ya, buat kalian yang mau belajar programming, mau belajar ya data science juga, IoT segala macam, itu bisa banget datang aja ke Haltef IT Learning Center ya. Letaknya di Bekasi Selatan di Galaxy ya. Ini ya, kita lihat aja pakai Gmaps ya. Kita searching aja lokasinya. Ups.
kita cari namanya Haltef IT Learning Center ya. Buat kalian mau belajar ini bagus banget ya, dari hal yang basic sampai hal yang cukup advance atau yang sering ditemukan di perkantoran segala macam, dunia kerja lah, pokoknya bakalan diketemuin kayak gitu. Makanya buat kalian yang mau belajar bisa banget ya datang ke Haltef IT Learning Center. Di sini udah ada alamatnya nih, di Jalan Boulevard Raya ya, di Grand Galaxy City, Bekasi Selatan, Jakarta Setia ya. Bukanya dari jam 8 sampai jam setengah 9 ya, bisa ya. Terima kasih buat yang udah nonton videonya. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe ya. Dan untuk next episode-nya ditunggu aja ya untuk uploadnya. Oke, thank you.